Bukan hal mudah mendapatkan data tertulis mengenai peristiwa Chang Nipah. Di mesin pencari Google, jika mengetik Chang Nipah, mesin itu justru memberikan informasi mengenai cacing nipah beserta gambar. Dilengkapi toko online tempat membeli cacing nipah. Lalu ketika mengetik perang nipah, Google akan memberikan informasi berupa jurnal ilmiah terkait nipah dan hal lainnya mengenai kegunaan buah serta pohon nipah. Di buku-buku sejarah pun, peristiwa itu sangat sulit ditemukan. Untuk memperkuat data, pada 3 Ramadan 1443 Hijriah, atas saran dari Teku Ali, penelusuran Chang Nipah mengantarkan kami menemui seorang pria yang telah hidup melintasi zaman Belanda, Jepang, masa konflik, hingga era digital. Menurutnya, Chang Nipah itu taktik orang muslimin untuk membunuh KP Belanda. Indonesia kaipas nak belah ni. Muslimin. Perkara apa tu? Dia orang kau ada kat mana yo? Perkara ni tak ada tu. Kencang Nipah. Di usia sepuhnya kini, ia masih mengingat dengan baik peristiwa-peristiwa yang ia alami di masa Belanda dan juga Jepang. Sebenarnya tu adalah bangsa pun. Jadi, udah balang. Bangsa dia, bangsa pun dah. Bangsa pun dah. Saat masa Belanda, ia sudah bersekolah. Sekolah rakyat yang sekolahnya diawasi oleh Belanda. Kemudian saat Jepang masuk ke Aceh, semua pengawas sekolah digantikan oleh Jepang. Setiap pagi mereka harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sambil menghadapi matahari. Kamu bangun pasal Jepun dah lagu ketiga Waktu aku sih malah bawa, saya pergi mabuk. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Ya, lagu-lagu Jepang aku, ni otokai yang soal lagi dia, Jepang. Dan lagu kini gaya, lagu bangsa Jepang. Saat itu, di dalam rimbunan pohon nipah, pasukan muslimin bersiap menggempur Belanda. Sebelumnya, seseorang telah dipersiapkan sebagai mata-mata yang seolah memihak kepada Belanda. Mereka bersiasat jika Belanda sedang berpatroli dan menanyakan di mana keberadaan pasukan muslimin, sang mata-mata harus menunjukkan tempat persembunyian di rawa nipah. Sang mata-mata tidak berbohong. Benar adanya, mereka sudah menunggu di dua sisi lorong di rimba nipah. Lorong-lorong sepanjang rawa nipah bisa dilewati dengan perahu. Saat Belanda menelusuri lorong nipah, perahu-perahu dikaramkan oleh pasukan muslimin. Dalam keadaan panik dan tak siap, Belanda berhasil dilumpuhkan. Satu persatu mereka ditebas dan tewas. Pasukannya ke dalam nipah memparang kapal. Jadi yang awak Belanda di awak tanya belah bawah kapal. Belah bawah kapal. Jadi kapal ke tubuh. Yang nak bantruk tentangnya ke dongon dan nuklir. Ketom dan nuklir karam. Jadi melanggar Belanda. Awak Belanda. Jadi truk dalam dia kecang je tebak-tebak. Nyo ke lepas ni. Jadi perahu tebak dia naik jepu. Karena kata mong dalam. Berkali-kali peristiwa semacam itu terjadi. Pada satu peperangan, salah satu serdadu selamat dan melarikan diri ke Melabuh. Itulah kisah peperangan di Rawa Nipah. Salah satu kepingan kisah perang Aceh yang berlangsung lebih dari 30 tahun sejak 1873 hingga 1910 Masehi. Sampai hari ini, Salatiga masih dikenal sebagai daerah yang memiliki rawa nipah cukup luas. Masyarakat memanfaatkan sungai dan nipah sebagai sumber pencarian. Mencintai sejarah merupakan bagian dari menghargai jasa Endatu yang telah mengorbankan jiwa raga demi kehidupan anak cucu. Tengku Rusli Sulaiman merupakan cucu dari Pangraman, salah satu pelaku sejarah Chang Nipah. Ayahnya, Tengku Sulaiman adalah anak ketiga dari Pangraman. Seperti cerita Tengku Muhammad Ali dan Tengku Abdullah. Tengku Rusli juga berkisah mengenai Perang Nipah. Namun kisahnya diceritakan dari sudut pandang sang kakek Pangraman. Goknya yang termasuk yang Chang. Anak Chang mana? Yang goknya dia ambil kafe. Di mana ada orang jahat agam ke kafe. Oh, jauh tuan.
Perahu-perahu disiapkan, kemudian dilubangi. Lalu lubang itu ditutup dengan goni dan tanah liat, lalu goni, kemudian tanah liat hingga beberapa lapis. Sebuah bangku kecil diletakkan di bagian paling atas. Pasukan Belanda naik ke perahu itu. Pangraman dengan gagah membawa pasukan Belanda menuju Rawanipah. Perlahan, Pangraman membawa pasukan itu ke lorong-lorong dalam Rawanipah, tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Begitu tiba di lokasi Rawanipah yang telah ditentukan, pasukan pejuang Aceh menyerang Belanda tanpa ampun. Belanda kalah telak dengan taktik Camnipah. Pokoknya berjuang nakliknya, ayo sudah masuk air agam nih, dari Beta Aceh Indonesia katanya. Dalam agam nih, tidak berapa dalam. Ngomong-ngomong tidak. Hasan Basri yang lahir pada tahun 1942 ini mulai merunut beberapa nama yang ia ingat turut dalam Perang Nipah, di antaranya Pangraman, Teku Abdullah Jang Hamid, Pang Amat, dan Teku Muhammad. Dengan taktik yang matang, di bawah Belanda ke Rawanipah, pasukan muslimin sudah menunggu dalam pohon nipah dengan pedang di tangan. Dengan cepat, para pejuang menebas Belanda. Jadi Yakmeh dan syarikat awak dan nyumun baru mereka. Jadi dan nipahnya kali tutup lupa orang kalam bukan belano konyolnya cukup tancang dia. Makanya di kemudian hari banyak ditemukan senjata api dalam sungai Nipah itu. Menjelang maghrib, Tabrani Jusuf baru saja pulang menggembala kerbau. Dia menyambut kedatangan kami dengan ramah. Rumahnya hanya berjarak selemparan batu dari tugu Camnipah. Sang kecil sangat berharap kepedulian pemerintah dan generasi muda terhadap situs-situs sejarah, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang tak mungkin terbalaskan. Pulau Sada. Pulau ini menjadi sangat penting dalam penelusuran kali ini. Untuk sampai ke Pulau Sada, tim liputan harus menumpang perahu milik nelayan di Suat Timah. Pulau Sada, menurut Teku Muhammad Ali, adalah tempat ditertibkannya para pelanggar hukum di masa kerajaan. Sedangkan menurut Tengku Rusli, pulau ini adalah tempat para raja dan petinggi kerajaan berkumpul untuk bermusyawarah atau menyusun taktik perang, termasuk menyusun taktik Camnipah. Jadi kegiatan pemerintahan lainnya ke lokasinya Pulau Sada, pemasarakatan burung untuk hal-hal yang kesehatan di lembaga pemasarakatan. Sebelum tsunami, pulau itu dihuni oleh seorang nenek bernama Nenek Sape yang kemudian hilang di bawah tsunami. Setelah kematian Nek Sape, kini pulau itu tak berpenghuni. Jadi sebelum tsunami mentong na penghuni. Mentong na inonya ke mak tepi, yang pijit tepi, yang mak tepi ke mau ke. Nyomon temena. Namon temena ta boh. Apa yang betul. Nyomon mak tepi ke mau. Hal lain paling menarik di Pulau Sada adalah terdapat satu nisan berukir yang diyakini milik Poru, raja pertama kerajaan Bubon. Namun kondisinya sangat memprihatinkan, tertutup ilalang dan juga semak. Bahkan batu di bagian kaki telah hilang. Dulunya berdasarkan keterangan Tu Usman dan Teku Muhammad Yusuf yang menghabiskan waktu di Pulau Sada dan pulau lain di sekitarnya, sebelum tsunami terdapat 7 makam berukir. Namun batu nisannya lebih kecil dari makam Poru. Ada juga. Punya hinau lon, nampak paman lon. Mengadakan kamu ino ci hinau ayo ino berapa ino. Malam lu anak bumi. Punya dari di pulau je, tunggu pulau Ubung tu dia. Tapi yang 7 buahnya bentuk pada lagi yang masuk. Lagi oci mak paneng pecut tu ji, paneng pecut nama Tubang long. Ya, beda ladum lagi ni ladum Tubang ji, bukan Tubang ino. Sayangnya, 6 makam lainnya hilang tanpa jejak. Jika merujuk keterangan dari Otman Yatim,
Secara tipologi, makam ini termasuk jenis oktagonal periode 1700 hingga 1800 Masehi, atau masuk ke dalam tipologi makam kerajaan Aceh Darussalam 1500-an hingga 1901 Masehi. Pulau Sembahan atau Singgahan. Menurut cerita Teku Muhammad Yusuf dan Tu Usman, Pulau Sembahan diyakini sebagai lokasi tempat persinggahan para pasukan sebelum menuju ke Pulau Sada. Kedua pulau ini tersembunyi dalam rawa nipah. Teku Muhammad Yusuf sendiri pernah menemukan peluru timah serta serpihan keramik kuno di pulau itu. Namun timah itu telah dijadikannya mata kail untuk pancing. Yang kejar orang di Medok ini, sebab cuma kadang lagi anak lereng timah anak beri tu gajah ke dalam mana lerengnya timah gajah ni beri Di Pulau Sembahan juga terdapat makam, namun berbeda dengan Pulau Sada. Di Pulau Sembahan, makam kuno ditemui berukuran 3,61 meter dan ditandai dengan batu tanpa ukiran.